Ya, teriring doa saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah yang keberapa? Kok tahu? Kok tahu? Ngertek ya. Coba sama panitia nggak ditulis, jarang yang tahu. Iya nama boten. Makanya ini tahun barunya Islam bu, 1446 Hijriah. Betul? Dihitung dari mana itu? Dihitung sejak peristiwa hijrahnya Kanjeng Rasul dari Mekah ke bumi Madinah. Dia nama dia. Alon-alon dia. Ini mangke sampai jam subuh kita. Bener betah? Bener betah? Pulau sih boten betah. Masya Allah. Rasulullah pernah hijrah 3 kali dalam masa perjuangan menegakkan kalimatullah. Yang pertama ke Abyssinia, yang kedua ke bumi Taif. Nah, kalau yang sudah pernah umroh pasti tahu Taif, ya. Tempat yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Dari Mekah, baginda Rasulullah itu betul-betul mengalami penderitaan. Orang-orang memusuhi Nabi Muhammad, tidak menerima ajaran Rasul, dan itu justru diprakarsai oleh pamannya sendiri. Ada yang namanya Abu Sufyan, Abu Jahal, terus kemudian Abu Lahab, terus lagi Abu Suwede, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Padahal itu pamannya baginda Rasulullah, tapi memusuhi perjuangan beliau. Pada satu malam mereka mengadakan rapat secara rahasia. Rapat bu, bunyinya apa? Akan segera dieksekusi. Kenapa dieksekusi ini? Dilaksanakan, ngoten nggih. Yaitu apa? Pembunuhan terhadap Nabi Muhammad oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Sudah rame, tapi mereka bilang, kapan Abu Jahal dilaksanakan? Besok malam, nggak usah ditunda lama-lama. Bayangkan, terhadap keponakannya sendiri. Begitu perjuangan baginda Rasulullah mengalami titik nol, betul-betul dalam kondisi betul-betul penderitaan secara lahir batin, bahkan ancaman pembunuhan, mau dibunuh. Dan pada saat itu ini rahasia, dalam rapat itu dikatakan rahasia, jangan sampai bocor. Sampai rumah para suami ini ngomong sama istrinya, Bu, tadi ada rapat, apa isinya? Tapi ini nggak boleh bocor ya, akan ada pembunuhan kepada Muhammad, jangan sampai bocor. Namanya juga ibu-ibu, ketemu ini istrinya dikasih tahu, ketemu itu bocor juga, sampailah ke telinga baginda Rasulullah. Maka apa yang terjadi para sahabat, gimana ya Rasul? Kita nunggu wahyu dari Allah. Makanya nampak pada saat itu betul genting, dan pada saat hari H baginda Rasulullah pergi ke Madinah. Kemudian tempat tidur beliau diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan apa yang kita bisa lihat, ambil hikmahnya di sini. Mereka para sahabat yang diajak hijrah ke Madinah, beliau itu bersama Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, untuk apa sih jauh-jauh dari bumi Makkah ke Madinah yang kurang lebih 450 km dalam kondisi tidak seperti sekarang kendaraannya, betul apa? Tapi apa yang menjiwai, apa yang mendasari sampai beliau rela meninggalkan keluarga, beliau meninggalkan harta bendanya di bumi Mekah, beliau meninggalkan sanak saudara, bahkan istri dan anak-anaknya. Tidak lain dan tidak bukan karena adalah semangat
iman. Kenapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Seneng kula ngaji teng santri ngeten iki. Oh, gunap Allah. Sari nyimak saya. Itu kalek sing blinking. Allah boten nggih. Boten. Rungu kabeh nggih, Bu? Alhamdulillah nggih. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Napa artine? Enake gak ero. Lah ngono gayamu Pak Bu. Lek ning gone musala kok teng mriki wonten napa mboten nggih? Lek pari adzan wonten pujian. Di sini nggih ngoten. Saya pernah dengar pujian ngeten nggih, mari sholawatan terus pujian. Ketamba ati iku rima kaping pisan temenan Lulayan di maknane. Loh, tadi panjenengan lah matur dhewe kaping pisan maca Quran sak maknane. Lah kok kula maca Quran ditekoki maknane. Begitu tadi dilem Allah, adem ning awak. Saiki Allah. Karo. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itu orang-orang yang menginginkan rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kula panjenengan termasuk dalam naungan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin. Allahumma amin. Wis pokoke lek wonten donga panjenengan amin nggih Pak Bu. Karena napa? Majelis zikir kados mekaten menika dikelilingi oleh puluhan ribu malaikat Allah. Ketika panjenengan matur amin, itu dibarengi aminnya para malaikat Allah. Donga dibarengi malaikat donga. Amin ya Allah, kabulkan doa hambamu ini. Doa yang dibarengi aminnya para malaikat, insya Allah mustajabah. Amin. Masya Allah. Sementara fokus konsentrasi, utami rasa dipikir betok hati, betok akal, betok awake, ngaji oleh manfaat fitri wal ukhrawi. Amin. Allahumma amin. Semangat iman. Masya Allah, mereka berjuang dengan imannya apa? Yaitu apa? Mereka untuk iman. Karena iman inilah mereka itu rela melakukan seperti itu. Untuk iman mereka berjuang, dan dengan iman mereka ingin kembali kepada Allah. Masya Allah. Dasarin apa Bu? Iman. Sampai rela hijrah. Di sana Masya Allah, bukan enak-enakan. Berhijrah ini benar-benar untuk penyelamatan akidah. Bu, saya pernah ngalami. Kenapa sampai hari ini masih bisa bertahan, masih kuat ada di Islam, yaitu karena Allah. Ibu, saya kasih tahu, setiap kali saya menyampaikan masalah hijrah, saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita benar-benar dengan semangat hijrah ini, dengan dasar keimanan ini, kita berhijrah di jalan Allah. Amin. Pertama kali kenal Tanikwa dengan kenal Islam, Masya Allah, saya tertarik karena apa Bu? Konsep ketuhanan di dalam Islam itu begitu gamblangnya, begitu jelas, begitu gampang diterima oleh akal. Allahu Ahad, Allah itu satu, betul? Jadi Allah ya Allah,
Tuhan ya Tuhan, Khalik beda dengan makhluk, Tuhan beda dengan manusia, dan Tuhan tidak akan berubah wujud jadi manusia, manusia tidak akan pernah mengubah wujudnya untuk menjadi Tuhan, tidak akan mampu, karena Allah itu gaib. Betul? Saya paham dan saya mengikuti apa yang saya pahami, dan Islam itulah menjadi pilihan dalam hidup saya. Oh, ketika saya berhijrah mengambil Islam sebagai agama, apakah begitu mulus kados panjenengan? Apakah begitu gampang seperti Bapak Ibu? Tidak. Saya kasih tahu sedikit tentang riwayatnya. Tanewa ini hanya punya satu saudara. Saya satu-satunya, maksudnya anak tunggal. Saya tidak punya saudara, Bapak Ibu sekalian. Anaknya orang tua saya cuma satu. Seyu Ike. Masih ada yang paham tuh. Seyu Ike itu cuma satu, hanya satu, ya. Only one, hanya satu. Saya tok. Masya Allah. Begitu kita ngambil jalan berbeda, resikonya juga luar biasa. Kami dihantam dengan berbagai macam penyerangan, disiksa secara lahir batin, mental kami dibunuh, karakter kami, supaya apa? Kami benar-benar bisa kembali kepada dulu. Tapi apa kata orang tua saya, Pak, Bu? Taneha, engkau boleh silahkan mau pindah agama. Apa saja kamu memilih agama, monggo, kata orang tua saya. Tapi satu yang jadi catatan, jangan pernah engkau memilih Islam sebagai agamamu. Loh, katanya tadi boleh apa saja, tapi rupanya ada pengecualian. Dan mereka mengatakan boleh memilih agama apapun, silakan, kecuali Islam. Semakin dilarang, makin kepo saya, Bu, makin penasaran. Kenapa yang lain boleh, kenapa di Islam nggak boleh? Ada apa ini? Saya membaca riwayat-riwayat para mualaf, masya Allah, saya terlambat hati dari satu yang seorang artis, ya, artis itu apa? Ya, pekerja seni gitu ya. Saya membaca seorang penyanyi bernama Steven. Siapa, Bu? Iya, Ustaz, lidah kita ini orang timur, nggak bisa juga, nggak apa-apa kok. Steven ini, Pak, tertarik dengan agama Islam sama karena konsep ketuhanan Islam yang jelas, dan yang kedua yaitu konsep kebersamaan yang indah di dalam Islam. Masya Allah, Steven ini pertama-tama dulu kagum sekali dengan yang namanya New York. Tahu New York? Di New York itu, Pak, dulu ada sebuah deklarasi semboyan ikonnya Amerika, itu yang namanya Declaration of Human Rights, yaitu apa yang namanya deklarasi untuk persamaan hak asasi manusia. Masya Allah, katanya manusia diangkat tinggi-tinggi di sana, tidak ada perbedaan, tidak pernah dibedakan. Tetapi ketika seorang artis Steven itu masuk ke sebuah restoran di New York, tertulis di depan restoran itu ditulisnya white only. Apa itu, Bu? Ngaruh dirabok. Artinya apa, Pak? Ini hanya melayani, restoran ini hanya melayani orang kulit putih. White only, putih kok. Jadi orang kulit itu tak boleh masuk. Lalu Steven mikir, lo begini gembar-gembornya katanya menyamakan hak bersamaan antar manusia, tidak pernah dibedakan, baik yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tapi kenapa membuat deklarasi tapi diinjak-injak semboyan itu sendiri? Akhirnya Steven belajar dan ketemulah dengan ajaran Islam yang menjawab semua keluh kesah hatinya, yang menginginkan kebenaran yang hakiki, di mana setelah konsep ketuhanannya jelas, di dalam Islam itu konsep kemanusiaannya begitu hebat. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, lo supaya
panjenengan sebagai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan engkau semuanya itu sama, kata Allah. Persamaan di dalam Islam begitu luar biasa. Tidak dibedakan bu. Kita dari mana nggak pernah dibedakan. Pokoknya kalian itu aku ciptakan dari sepasang laki-laki dan sepasang wanita. Wajahna kumsu'uba wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kau berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal dengan baik. Jangan sampai satu orang menghina yang lain. Jangan sampai kau beda-bedakan manusia satu dengan manusia lain. Jangan sampai kau melecehkan orang lain. Jangan sampai engkau merendahkan manusia lain. Karena itu adalah ciptaanku, kata Allah. Karena apa? Manusia itu sama pada hakikatnya. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ajaran inilah yang begitu gamblang dan gampang diterima oleh umat manusia. Jadi tahun baru hijrah itu konsep pertama semangat untuk keimanan. Ibu, ketika sama puncaknya orang tua saya sudah tidak mau lagi melihat saya karena pilihan yang saya pilih jalur berbeda kepada mereka. Apa yang mereka katakan? Saya terpaksa tidak bisa menerima kamu lagi di rumah ini. Dan pada saat itu saya masih kelas 2 SMA, Pak. Saya harus keluar dari rumah karena pilihan saya. Apakah mundur? Apakah sedih pada saat itu Kak Mewa? Sedih. Gimana nggak sedih Pak? Anak tunggal yang biasanya apa-apa tinggal minta, yang biasanya apa-apa tinggal bilang. Kasih sayang dari orang tua full sekali. Tapi apa yang terjadi ketika saya harus keluar rumah? Uang saku tidak ada lagi, biaya sekolah tidak ada lagi, biaya hidup sudah diberhentikan semuanya. Pada saat itu saya benar-benar dari orang yang tidak punya apa-apa. I have nothing. Saya tidak punya apa-apa. Orang Cina bilang, "我们有钱." Wah, itu banyak yang tahu ini. Gak punya uang sama sekali. Saya keluar hanya membawa selembar benang, selembar kain yang saya pakai yang menempel di tubuh saya. Buku-buku sekolah saya dibakar habis supaya saya tidak bisa sekolah. Mundur gak Kang Dewa? Oh no, tidak. Tidak ada kamus mundur dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya sudah kadung terlanjur jatuh cinta kepada Islam. Seperti saya jatuh cinta sama suami saya. Makin gregetan, orang tua saya udah, kita nggak apa-apa kehilangan satu anak, hilang-hilangan anak yang namanya Kabewa. Dia lupa anaknya cuma satu. Sudah gitu diusir lagi. Akhirnya apa Bu? Pak, yang terjadi singkat kisah, saya sekolah dengan biaya sendiri. Akhirnya apa? Saya tidak bisa terus begini. Saya akhirnya sekolah itu sambil bekerja. Saya pagi sekolah sampai jam 12, teman dulu sampai jam 12. Saya jam 3 itu sudah berada di pabrik untuk menjadi tenaga kasar di sebuah perusahaan di daerah Surabaya Barat. Masya Allah itu berjalan sampai saya lulus sekolah. Saya sekolah sambil kerja, membiayai hidup saya sendiri. Itulah resiko sebuah perjuangan. Berani berhijrah harus berani berjuang. Berani berjuang karena saya untuk hidup. Dan hidup saya serahkan kepada Allah. Karena saya punya keyakinan. Intan syurullah yang surga. Dalam apa? Setiap kali engkau membela agama Allah, Allah akan bela engkau hamba-hamba Allah. Luar biasa ya. Semoga kita termasuk dalam belaan Allah. Pada saat itu sedih ya sedih, saya nggak punya apa-apa, gimana nggak sedih. Kadang 2 hari saya pun nggak makan, kadang menahan lapar, bagaimana perjuangan ya. Tapi saya tetap bertahan. Gak apa-apa saya miskin, no problem, gak masalah. Miskin lama-lama palingnya seumur di dunia. Saya punya prinsip, saya sudah ambil langkah Islam, saya sudah berhijrah di Islam. Saya punya prinsip apa? Nggak masalah saya miskin, nggak apa-apa. Lebih baik saya miskin tapi bertahan dengan iman daripada hidup merdeka mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Hati-hati.
pegang akidah baik-baik, karena semangat hijrah adalah menegakkan akidah sebagai seorang hamba Allah. Masya Allah, hati-hati, iman dikuatkan, akidah ditegakkan, maka selamat kita fiji di lalu perahu. Orang itu hati-hati, kalau iman tidak kuat, kena sembako bisa pindah Tuhan. Betul? Ini saya alami sendiri. Saya tidak ngomongin orang lain, saya cerita tentang pribadi saya. Saya pada saat itu masih ditawarin lagi sama orang tua saya, balik atau terus di Islam. Saya katakan terus di Islam. Kalau yang namanya siksaan lahir itu sudah nggak saya rasakan. Tapi kami diisolir, kami terbuang, kami tidak boleh menghubungi saudara-saudara. Tapi alhamdulillah saudara-saudara saya banyak, kaum muslimin, muslimat, para yai yang mendukung saya perjuangan pada saat itu. Itulah yang menguatkan sehingga saya sampai hari ini ada di Islam, dan semoga kita Islam bila yaumil qiyamah. Perjuangan belum selesai. Orang tua saya memusuhi saya tidak boleh memusuhi kata kiai saya. Tenang, sabar. Saya ini sudah sabar, kiai. Oh, saya ngomong makan ya, ada makan puasa. Tenang, banyak tirakat ya Allah yai. Saya itu banyak nggak makannya daripada makannya. Banyak nggak makan. Enak dalam puasa itu kalau nggak punya apa-apa bisa puasa. Tapi saya tidak menyarankan untuk miskin terus, oke? Saya pun berjuang, ingin hijrah juga, ingin berubah juga. Anaknya orang Islam harus pintar, anaknya orang Islam tidak boleh bodoh. Saya pun ingin tetap menuntut ilmu pada saat itu, walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya keyakinan 100% Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pasti akan menolong hambanya. Allahumma itu hijrah. Maka apa saya katakan, gak apa-apa saya miskin, tapi paling tidak saya tetap bangga. Saya masih punya sajadah untuk tempat saya bersujud. Saya masih punya mukena saya untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena semangat hijrah artinya juga semangat untuk beribadah lebih baik. Betul? Sampai di rumah semangat, Ibu semangat untuk berhijrah di jalan Allah. Kalau kita, kalau dulu mungkin masih kurang-kurang gak apa-apa. Mari kita rubah pandangan kita, pikiran kita. Mari kita rubah, bukan matanya yang dirubah, tapi kacamatanya untuk melihat itu. Jangan lihat dengan kacamata merah, nanti semuanya kelihatan merah, betul? Jangan lihat dengan kacamata hitam, gak tampak semuanya serba hitam. Tapi mulai hari ini berhijrah, pandangan kita, wawasan kita netral, dan memakai kacamata bening, supaya yang merah tampak merah, yang hitam tampak hitam, yang hijau tampak hijau, yang benar itu benar, dan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga kita bisa membedakan. Betul? Alhamdulillah, ngaji yang tadi enak lah kita. Cepat mari, cepat boleh. Ya Allah, santrinya pinter-pinter semuanya. Gak apa-apa ya Bu, saling belajar kok ya. Saya tahu Ibu jauh lebih paham dari seorang tabligh. Tapi hari ini saling belajar ya, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis insyaallah ya. Sudahlah. Pokoknya saat kita mau berhijrah, wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragama katsira wa sa'a. Kalau Allah mau berhijrah, bumi Allah itu begitu luasnya, dan di situ rezeki disediakan Allah melimpah berkah untuk orang-orang yang mau berhijrah dan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Amin Allahumma. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Perjuangan itu tidak akan pernah mengingkari usaha. Ketika sudah berjuang, berdoa, apa yang terjadi? Dari sekian puluh tahun saya tidak tahu saya berjuang, ada satu keinginan saya. Suatu saat ketika hijrah itu sudah jalan, saya sebagai umat Islam ada satu keinginan hati untuk ke tanah suci, ke Baitullah. Di sana saya dikirim oleh Allah untuk di Baitullah. Ada 3 doa yang saya panjatkan. 1, Allah berikanlah hamba kesempatan panjang umur, sehat, dan rezeki melimpah barokah untuk ibadah. Yang kedua, Allah berikanlah sisa umur hidup kami bisa bermanfaat. Dan yang ketiga,
Islamkan kedua orang tua kami. Apa yang terjadi Bu? Walaupun tidak serta-merta cepat begitu cepat, yang tadinya memusuhi, tidak peduli, bahkan menyingkirkan saya seperti menyingkirkan bukan manusia, tapi apa kalau sudah Allah berkehendak? Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu. Sungguhlah Allah katakan kun fayakun. Bapak saya, ibu saya, mama papa saya itu yang dulunya memusuhi begitu hebat, saya juga nggak ngerti datangnya kekuatan itu. Singkat kisah, dua-duanya sudah mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bertiga menjadi keluarga muslim. Itulah satu kebahagiaan yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tidak pernah bermimpi untuk mereka membawa Islam, tapi kalau Allah yang punya hidayah tidak bisa dibendung. Dan mereka berdua ada satu keinginan begini, Tamiwa, kalau saja saya itu tahu Islam itu seperti ini, saya tidak akan pernah melarangmu untuk ada di Islam. Tapi karena dulu kami tidak tahu, Masya Allah, nangis saya. Allah, begitu indah pertolonganmu. Ingatlah pertolongan Allah itu akan datang di saat dan waktu yang tepat, indah pada waktunya. Semoga kita yang sudah Islam benar-benar Islam di sini. Amin. Allahumma. Itulah perjalanan hijrah seorang Tamiwa. Tapi mari kita lihat, setelah kita tahu bahwa hijrah itu adalah semangat karena iman, semangat yaitu namanya ukhuwah. Kanjeng Rasul pergi ke Madinah, Masya Allah, itu bukan untuk tamasya. Di situ di sana ada kaum Ansor. Kaum Ansor itu kaum yang asli penduduk pribumi Madinah. Dan di sini yang berhijrah itu adalah penduduk muhajirin, kaum pendatang. Pada saat itu, Masya Allah, karena konsep Islam yang tidak pernah membeda-bedakan, konsep yang menyamaratakan, saling menghargai, saling menghormati. Bukankah itu yang diperintahkan dalam Islam? Hormati orang lain, jangan gila hormat. Hargai orang lain, jangan gila dihargai. Dan kalimat ini gampang diucapkan, tidak gampang untuk dilaksanakan. Betul? Dengar baik-baik kalimat Tamiwa. Simak baik-baik kalimat saya berikut ini. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tapi sebaliknya, ketika kita harus menghormati wong cilik, menghargai orang kecil, demi Allah itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk menjalankannya. Betul? Kalau tamunya pejabat, hormat. Tapi kalau tamunya wong larat, didelok dengan mata separuh. Gelem metu, dak gelem nemui. Dikongkon anaknya metu. Anaknya ditanyai, "Dek, Bapak ada?" Anaknya jawab apa, Bu? "Bapak tadi sudah bilang kalau sampai datang disuruh bilang tidak ada." Coba bayangkan, hanya untuk tidak mau menghormati orang lain, anaknya dikorbankan. Bayangin anak disekolahkan supaya jadi anak yang jujur, pada saat itu justru yang mengukir orang tuanya untuk bohong, itu orang tuanya sendiri. Ini salah anak kan salah orang tuanya. Kadang-kadang kita ini pintar menyalahkan anak. Tapi hati-hati. Baginda Rasulullah kenapa hijrahnya itu berhasil? Orang mulai satu persatu masuk Islam tanpa paksaan, tanpa adanya paksaan dari Nabi Muhammad. Mereka rela masuk Islam karena apa? Nabi Muhammad itu tidak hanya memerintah, tidak hanya bicara, tapi beliau menjadi suri tauladan paling depan. Betul? Mengajak. Masya Allah, itulah baginda Rasul. Makanya gampang, semuanya ikut punya ya. Saya buktikan omongan saya nih. Panjenengan juga gampang dipanuti umat, terutama pemimpin. Kalau mau dipanuti umat, sebetulnya sederhana sekali. Ibu, ini kan apa nih?
Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita lagi berada di desa paling ujung kulon di Kecamatan Donomulyo, tepatnya di Desa Sumberoto, salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Sebelum kita lanjut ke video kita selanjutnya, jika video kita bermanfaat buat kalian semua, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kita selanjutnya. Situasi terkini di Musola Al-Hisan, Dusun Panggung Waru, salah satu dusun dari kelima dusun yang dimiliki oleh Desa Sumberoto. Di samping Dusun Panggung Waru, Desa Sumberoto juga memiliki 4 dusun lainnya, yaitu Dusun Kalisangkrah, Dusun Rendeng, Dusun Sumberoto, dan Dusun Sumberjo. Sebelumnya kita juga pernah mereview pengajian dan sholawat di Dusun Rendeng juga. Cek di video kita sebelumnya. Terima kasih buat yang sudah hadir di channel kita, channel yang membahas seputar hiburan-hiburan Jawa Timur umumnya dan khususnya di Malang Selatan. Mari kita sepil acara pengajian menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah dan santunan anak yatim di Dusun Panggung Waru, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Ini bisa buat inspirasi. Hola,
Tak lupa kita ucapkan terima kasih buat tim hadrohnya Banyumili yang datang dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Iya belum, ya belum.
صلى على النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Request apa bu? Request apa bu? Lontong tahu. Lontong sih lontong tahu. Lontong nikang yuwun. Wonten ingkang sifatipun mirip sallu ala Nabi Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidi sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin
Oh,
Allah, sarang-sarang kau. Salli wa sallim ala keras, sarang-sarang. Ini sering. Hari ini orang kalah sedikit. Halo, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat Jono dan teman-teman mempersiapkan niki panitia badhe enten kotak berjalan Bu nggih. Sangune dugi griya jenengan siapkan yang sing akeh sing berkah insyaallah ditungani para kiai, ditungani para habaib, ditungani semua yang hadir sak kecamatan Bonongulyo insyaallah barokah sedaya. Pun iki pun sahabat Jono, sahabat-sahabat sudah siap semuanya. Nanti diiringi silakan. Oke, monggo kalau di niki anu terus alamatnya no sifatnya murid. Saudara Nabi Muhammad. Sifatnya murid tinggal terus diberi
Thank you.